Baik teman-teman, ini adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel ilmiah di jurnal. Ini adalah puncak atau tujuan akhir dari perjalanan perkuliahan kita. Ini contohnya. Jadi seperti telah saya sampaikan bahwa sebuah artikel ilmiah dalam jurnal itu harus mewujudkan suatu permasalahan. Poinnya di situ. Ada memang beberapa artikel yang hanya mereview sebuah buku atau mengulas sebuah fenomena, tetapi kita berada di ranah yang artikel yang memunculkan masalah dan memberikan paparan studi case, contoh kasus, dan mungkin solusi untuk stakeholder atau pihak yang berwenang. Pertama saya akan bahas tentang judul. Di judul ini saya memunculkan permasalahan namanya the new truth. Jadi bagi saya ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa ada new truth, ada kebenaran yang baru sekarang, ada konsep kebenaran yang baru. Nah, konsep kebenaran yang baru ini seperti apa sih? Saya menunjukkannya dengan studi kasus post-truth COVID-19 di Indonesia. Fenomena yang saya ambil adalah COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dan studi kasus yang saya ambil adalah post-truth. Jadi kalau kita bedah judul ya, ini masalahnya, ini masalahnya. Ini studi case-nya, ada contoh permasalahannya. Apakah ada solusinya? Tidak ada. Tidak ada solusi secara tertulis, secara gamblang di dalam judul, tetapi saya sudah mengekspos, sudah meng-highlight tentang masalah apa sih yang sebenarnya saya sampaikan. Kenapa tidak ada solusi? Karena saya punya pendapat yang nanti di dalam artikel, di dalam pembahasan itu dijelaskan bahwa sekarang itu ada dunia truth dan orang tuh nggak tahu. That's why oleh karena itu saya ingin menyampaikan ini sebagai sebuah artikel jurnal ilmiah. Di abstrak akan saya sampaikan, abstrak itu berisi tentang problemnya apa, terus purpose-nya apa, kemudian caranya seperti apa, dan hasilnya apa. Paling banyak adalah hasil. Jadi di dalam abstrak teman-teman tidak membahas atau mengkopas bagian latar belakang, tapi lebih ke kayak proposal singkat. Apa sih sebenarnya isi artikel yang sedang Anda buat? Di bagian pertama abstrak isinya adalah saya mempunyai statement bahwa post-truth itu adalah bentuk kebenaran yang perlu orang tahu di era disruption disrupsi. Nah, ini adalah permasalahannya. Sejauh ini, publik kesulitan memahami konstruksi post-truth. Maka, penelitian ini bertujuan mengemukakan bentuk post-truth saat COVID-19 di Indonesia. Jadi ini masalahnya, ini fenomenanya. COVID-19. Metode analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis post-truth di Instagram. Ini cara yang saya gunakan dalam artikel ini untuk menganalisis the new truth itu tadi. Kemudian saya juga menjelaskan hasil-hasilnya seperti apa saja. Hasil-hasil ini dijelaskan pertama hasil atau datanya, kemudian pemaknaan atau interpretasi dari data tersebut. Kemudian implikasi dari hasil itu apa? Efeknya apa sih sebenarnya kok new truth atau post truth ini kok penting untuk orang tahu, kok penting atau kok urgent sekali dibahas? Karena hasil-hasil ini berpotensi menimbulkan bias kebenaran informasi pada masyarakat. Nah, penelitian ini menyarankan saran, jadi saran inilah yang saya maksud dengan solusi dalam sebuah artikel. Dari hasil penelitian ini punya saran bahwa otoritas publik harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat untuk mengurangi dampak negatif yang disebutkan oleh post-truth. Jadi
yang dimaksud dengan masalah dan solusi itu bukan misalnya masalahnya kekurangan makanan terus kemudian Anda memberikan makanan di solusinya, bukan bentuknya seperti itu, tetapi lebih pada dari hasil yang sudah Anda temukan, Anda punya saran apa sih, Anda punya solusi apa sih dalam bentuk masalah. Jadi tidak dilakukan secara real oleh pihak individu. Oke. Kemudian kita akan ke kita akan ke bagian latar belakang. Di latar belakang itu teman-teman akan menyampaikan beberapa hal di materi yang sudah pernah saya sampaikan. Pertama, fenomenanya yang atau fenomena dan pendapat Anda yang diikuti oleh data atau pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pendapat, argumen, atau fenomena yang Anda angkat itu memiliki urgensi atau memiliki kemenarikan. Kemudian di selanjutnya Anda state itu Anda highlight, Anda ungkapkan secara lugas permasalahannya itu apa. Permasalahan di sini adalah orang belum tahu seperti apa sih postur itu dan contohnya itu apa. Contohnya apa orang kalau nggak tahu. Atau contohnya apa sih kalau postur itu tidak diketahui oleh publik. Kemudian penegasan dari permasalahan dan seterusnya. Jadi isinya adalah penegasan bahwa masalah ini penting. Kemudian masuk ke bahan yang mau dibahas itu apa. Bahan itu maksudnya objek atau lokus yang mau dibahas itu apa. Itu disampaikan. Ini sampaikan teman-teman bisa baca. Terus kemenarikan dari problem permasalahan dan juga fenomena. Nah, mulai dari kedua dan dari Anda memaparkan masalah tadi ya, mulai dari sini sampai nanti ke bagian hampir ke bagian terakhir, Anda harus punya penelitian terdahulu untuk menguatkan posisi artikel Anda itu ada di mana, namanya state of the art. Jadi Anda harus mencari artikel terkait yang mendukung posisi artikel Anda baru atau tidak baru atau B aja, biasa aja atau memang penting. Sebagai penutup di latar belakang, Anda menyampaikan berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan fokus masalah ini adalah dalam bentuk kalimat pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi statementnya ini dengan cara apa? Ini akan meleading, mengarahkan pembaca kepada pembahasan. Oke, metode. Dalam metode, Anda bukan hanya memaparkan apa sih analisis wacana kritis, tetapi bagaimana itu pertama apa yang harus Anda sampaikan di bagian metode itu apa, analisis wacana kritis atau apa teori yang Anda pakai, kenapa pakai teori itu, dan bagaimana teori itu bekerja. Ini saya jelaskan. Penelitian ini kalimat pembukanya, saya menjelaskan analisis ini adalah bla 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 bla. Terus kemudian ini bagaimana bagaimananya, ini kenapanya. Jadi ada hubungan antara tayangan dokumenter, ada hubungan misalnya Instagram dengan analisis wacana kritis itu ada hubungannya. Nih, ini kemudian saya jelaskan cara bekerjanya di dalam artikel saya, bukan cara bekerjanya dia secara umum, tapi di dalam artikelnya. Critical discourse analysis atau analisis wacana kritis itu akan bekerja dengan melihat penggunaan teks pada suatu ujaran. Jadi cara kerjanya gimana? Nah, dia punya tataran kan. Pertama tekstual, analisis konstruksi, data dan seterusnya. Jadi cara kerja di dalam artikel kita. Sampaikan juga
apa namanya, sumber data dan data. Sumber data itu di mana tempat Anda memperoleh data, tapi data itu adalah datanya. Misalnya, Magicom itu sumber data, datanya adalah nasi. Jadi sumber data dan data itu berbeda. Result dan discussion, ya seperti biasa Anda menyampaikan hasilnya seperti apa, hasil itu adalah data. Kemudian kalau discussion itu isinya adalah interpretasi dari data atau temuan-temuan yang sudah Anda peroleh. Banyak kan biasanya Anda melakukan wawancara, melakukan mind atau melakukan apa namanya, survei dan lain sebagainya, itu bentuknya adalah data. Dan data itu harus Anda lakukan interpretasi. Setelah Anda lakukan interpretasi, baru Anda memaparkannya dengan kaitannya dengan teori yang sudah Anda buat, sudah Anda pilih untuk melakukan, sudah dipilih dari awal untuk melakukan interpretasi tersebut. Jadi hasil dan pembahasan itu cukup berbeda karena hasil memaparkan data, sedangkan pembahasan itu memberikan interpretasi terhadap data tersebut dengan kaitannya pada teori yang sudah Anda pilih. Setelah itu, teman-teman, ini discussion ya atau pembahasan. Setelah itu adalah conclusion. Kesimpulan itu tidak menyampaikan dari latar belakang sampai dengan isi, tetapi conclusion itu berisi apa saja fokus masalahnya dan jawabannya apa. Jadi conclusion itu berisi pertanyaan, misalnya fokus masalah Anda 1, berarti jawabannya ya cuma 1. Kalau fokus masalahnya 3, berarti ya jawabannya harus 3. Isinya itu, isinya conclusion adalah jawaban-jawaban dari fokus masalah dan diakhiri dengan suggestion atau implikasi dari hasil penelitian Anda seperti apa. Dari sini teman-teman bisa kita pahami bahwa artikel ilmiah dalam jurnal itu selalu memaparkan sesuatu yang baru atau renewal, bahkan pembaruan dari sesuatu yang lama. Yang poin penting dari artikel ilmiah ada di judul. Semuanya poin penting sih, tapi judul tuh jadi semacam tombak awal. Like seperti teman-teman judging book by the cover gitu kan ya. Melihat buku tuh dari kadang-kadang dari covernya dulu. Kalau covernya menarik, eye-catching, itu Anda akan melirik sama judul artikel itu juga seperti itu, karena yang nampak ya judulnya dulu bukan isinya. Baik teman-teman, semoga materi yang saya share ini cukup membantu teman-teman untuk menyelesaikan artikel ilmiah dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Selamat berkarya, sehat selalu.